Halo semuanya, nama aku Zulfi Zahra Kela Soherman. Karena nama aku terlalu panjang, jadi kalian bisa panggil aku Z atau Zara. Aku dari Politeknik Jatiluhur, jurusan Akuntansi Perpajakan. Di video kali ini aku ingin ngejelasin tentang pajak daerah dan gimana sih cara ngitungnya, biar kalian ada bayangan dan yang udah paham biar makin paham. Jangan kemana-mana ya, simak terus videonya. Jadi teman-teman, pajak daerah itu uang yang kita bayarkan ke pemerintah, baik itu untuk provinsi, atau kabupaten, atau kota. Nah, uang itu sendiri digunakan untuk kebutuhan daerah kita sendiri, misalnya fasilitas umum, perbaikan jalan, sampai ke pelayanan masyarakat, teman-teman. Jadi simpelnya pajak daerah itu iuran wajib masyarakat yang akhirnya balik juga ke masyarakatnya, teman-teman. Kenapa daerah bisa ngambil pajak? Karena udah ada undang-undangnya, teman-teman. Jadi pemerintah daerah dikasih wewenang untuk ngambil pajak tertentu. Kalau pajak itu masuk daftar pajak daerah ya wajib dibayar, teman-teman. Pajak daerah juga ada fungsinya loh, teman-teman. Kayak fungsi utamanya itu untuk pemasok daerah juga. Selain itu juga untuk alat pengatur, teman-teman. Misalnya pajak kendaraan bisa ngebantu untuk mengontrol jumlah kendaraan agar jalanan gak makin macet gitu, jadi lancar aja jalannya gitu. Terus contoh pajak daerah itu banyak banget loh, kayak ada pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan. Terus ada juga yang paling sering kita temui nih pajaknya, yaitu pajak kendaraan, baik beroda 2 atau beroda 4. Dan di video ini aku ingin memfokuskan ke pajak kendaraan roda 4 maupun roda 2, teman-teman. Sebelum ke hitungan, yuk kita kenalan dulu ke yang namanya NJKB. NJKB itu nilai jual kendaraan bermotor. Jadi simpelnya gini teman-teman, NJKB itu nilai dasar kendaraan yang dipakai pemerintah buat ngitung pajak kendaraannya, bukan harga showroomnya ya teman-teman, ingat itu. Jadi semakin besar NJKB-nya, otomatis pajaknya juga semakin besar, teman-teman, gitu. Teman-teman, kita mulai masuk ke perhitungannya ya. Nah, seperti yang kalian lihat, contoh pertama itu adalah contoh pajak kendaraan roda 2. Di sini kita pakai motor Kawasaki ZX25R. NJKB motor ini sebesar 90 juta, teman-teman. Nah, tarif PKB-nya 2%. Nah, perhitungannya cukup mudah ya, teman-teman. Di sini kita tinggal kalikan saja. PKB sama dengan 2% dikali 90 juta. Jadi hasilnya 1.800.000 rupiah, teman-teman. Jadi pajak yang harus dibayarkannya sebesar 1.800.000 rupiah. Kenapa begitu? Karena di sini perhitungannya pakai PKB dikalikan NJKB, jadi 2% dikalikan 90 juta. Jadi hasilnya 1.800.000, teman-teman. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu pajak kendaraan roda 4, teman-teman. Di sini kita pakai merek Toyota Fortuner. Nah, NJKB mobil ini 450 juta, teman-teman. Nah, tarif PKB-nya tetap sama 2%. Untuk perhitungan juga tetap sama, cuma dikalikan saja. 2% dikali 450 juta. Jadi hasilnya 9 juta. Jadi pajak yang harus dibayarkan itu sebesar 9 juta rupiah. Seperti itu, teman-teman. Aku bakal tambahin beberapa latihan soal lagi biar lebih kebayang cara ngitung PKB seperti apa. Nah, di soal yang pertama kita punya motor Yamaha XSR 155 dengan NJKB sebesar 32 juta rupiah. Tarif PKB-nya masih tetap sama 2% dan cara ngitungnya sama seperti sebelumnya. 2% dikali 32 juta, hasil yang keluar itu 640.000 rupiah. Jadi berarti pajak yang harus dibayarkan untuk motor Yamaha XSR 155 ini
Rp6.640.000, teman-teman. Nah, untuk soal yang kedua ini ada mobil Honda. Dengan NJKB-nya, mobil ini adalah 280 juta rupiah, teman-teman. Tarifnya masih tetap sama, 2%. Terus tinggal kita kaliin aja perhitungannya sama kayak tadi. 2% dikali 280 juta yang menghasilkan 5.600.000 rupiah, teman-teman. Jadi PKB untuk mobil Honda ini yang harus dibayarkan itu sebesar 5.600.000 rupiah, teman-teman. Nah, soal yang ketiga ada motor Honda Beat dengan NJKB lebih kecil nih, teman-teman, yaitu 13 juta rupiah. Tarif PKB-nya masih tetap sama, 2%. Nah, perhitungannya juga tetap sama, 2% dikali 13 juta yang menghasilkan 260.000 rupiah, teman-teman. Jadi pajak untuk Honda Beat ini adalah 260.000 rupiah, teman-teman. Jadi yang harus dibayarkannya itu 260.000 rupiah, teman-teman. Di sini ada mobil merek Toyota Avanza dengan NJKB 200 juta, tarif PKB-nya 2% nih, teman-teman. Perhitungannya masih tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya, 2% dikali 200 juta sama dengan 4 juta. Jadi pajak yang harus dibayarkannya itu sebesar 4 juta, teman-teman. Nah, lalu di sini ada motor merek Honda Vario 150 dengan NJKB 25 juta nih, teman-teman. Tarifnya masih sama seperti yang tadi, 2%, perhitungannya pun masih sama. Masih dikalikan saja. Nah, ini tinggal dikaliin aja, teman-teman. 2% dikaliin 25 juta yang menghasilkan 500.000 rupiah. Jadi pajak yang harus dibayarkan oleh yang punyanya untuk motor Honda Vario 150 itu sebesar 500 juta, teman-teman. Nah, di sini ada mobil ya, teman-teman. Mobil Suzuki R3 dengan NJKB-nya 220 juta, tarif PKB-nya masih sama, 2%, perhitungannya juga masih tetap sama nih, teman-teman. Tinggal dikaliin saja. 2% dikali 220 juta sama dengan 4.400.000 rupiah, teman-teman. Jadi pajak untuk merek mobil Suzuki R3 itu yang dibayarkan itu sebesar 4.400.000 nih, teman-teman. Nah, ini ada contoh berikutnya motor yang mereknya Vespa LX 125 dengan NJKB-nya 18 juta, tarifnya masih sama seperti yang tadi, 2%. Lalu perhitungannya juga masih sama, teman-teman, tinggal dikalikan saja. Jadi 2% dikalikan 18 juta itu menghasilkan 360.000 rupiah. Jadi pajak yang harus dibayarkan untuk motor Vespa ini sebesar 360.000 rupiah, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada mobil Mitsubishi Pajero dengan NJKB 520 juta rupiah, teman-teman. Tarif PKB-nya masih tetap sama, 2%. Kita kaliin saja perhitungannya, karena masih sama perhitungannya seperti yang tadi. 2% dikali 520 juta yang menghasilkan 10.400.000 rupiah, berarti pajak yang harus dibayarkannya yaitu 10.400.000 rupiah. Seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman, dari semua latihan soal tadi, kita bisa menyimpulkan kalau cara ngitung PKB itu sebenarnya simple banget, teman-teman.
Dari simulasi yang udah aku jelasin barusan juga udah kelihatan ya. Kuncinya cuma dua hal, tahu NJKB-nya berapa dan tahu tarif PKB-nya berapa nih teman-teman. Seperti di contoh yang pertama, kita punya motor Kawasaki ZX25R, punya NJKB sebesar 90 juta nih teman-teman, dengan tarif PKB 2%. Pajaknya itu jadi 1.800.000 rupiah teman-teman. Lalu di contoh kedua, kita punya mobil Toyota Fortuner NJKB-nya dengan 450 juta teman-teman. Tarifnya masih tetap sama 2%. Jadi pajaknya 9 juta. Dari dua contoh itu saja kita bisa menyimpulkan kalau semakin besar NJKB-nya, pajak yang harus dibayar juga otomatis ikut naik dong. Dan rumusnya juga tetap sama teman-teman, yaitu tarif PKB dikali NJKB. Jadi keseluruhan simulasi ini nunjukin kalau perhitungan pajak kendaraan itu nggak ribet. Misal kita tuh tahu data dasarnya itu seperti apa, kita tuh harus tahu dulu itunya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu saja penjelasan dari aku terkait pajak daerah, terus sama NJKB dan contoh perhitungannya. Semoga penjelasan aku jelas dan bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. See you.